Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo sudah menyiapkan proses transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah pembicaraan terkait dengan proses transisi pemerintahan sudah dilakukan. Joko Widodo mengatakan transisi akan dimanfaatkan untuk memetakan sejumlah persoalan dan dijadikan dasar untuk membentuk kabinet mendatang. Setelah menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menyiapkan proses transisi pemerintahan kepada Jokowi. Staf Presiden bidang ekonomi Firmansyah mengatakan pembicaraan sejauh ini berlangsung informal. Dia menyebut pembicaraan ini berguna bagi pembangunan yang berkelanjutan antara satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Sampai sekarang komunikasi informal tentunya dilakukan oleh Presiden SBY. Di tingkat teknis memang ada komunikasi. Tentunya Presiden terpilih juga memiliki tim yang akan melihat, kemudian juga akan berjalan bersama-sama dengan sejumlah kementerian, tetapi memang sifatnya tetap informal. Memang nanti setelah Presiden terpilih diambil sumpahnya, maka mekanisme mengikuti pemerintahan sekarang ini sampai bulan Oktober itu menjadi lebih siap. Joko Widodo mengatakan akan memanfaatkan proses transisi ini untuk memetakan sejumlah masalah sebelum resmi dia bekerja, termasuk menjadi bekal untuk pembentukan kabinetnya. Sudah, jangan dipikir kita belum langsung bekerja. Ada kantor transisi yang menyiapkan persiapan untuk menuju ke tanggal 20. Baik di dalam melihat persoalan-persoalan ada yang sesuai yang nanti akan direncanakan, plus tentu saja menyiapkan nantinya personil-personil siapa yang akan menempati tempat-tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Pada 22 Juli lalu, KPU sudah menetapkan Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2014. Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta akan resmi menduduki kursi kepresidenan pada 20 Oktober mendatang. Tim Liputan Metro TV. Anda kembali menyaksikan Prime Time News, kali ini bersama saya Andini Effendi. Pemirsa, setelah KPU menetapkan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang pemilu presiden, sejumlah usulan dan masukan dari relawan agar pasangan ini mampu bekerja dengan baik mulai bermunculan. Salah satunya adalah usulan sejumlah nama menteri di pemerintahan baru nanti. Bagaimana tanggapan Jokowi soal ini? Nama sejumlah orang yang diusulkan para relawan untuk masuk kabinet Jokowi JK ini dimasukkan dalam daftar yang bisa dilihat pada akun Facebook Jokowi Center. Ada banyak nama sejumlah mantan pejabat senior dalam daftar itu. Namun tak sedikit pula nama tokoh muda yang diusulkan seperti Anies Baswedan, Andi Wijayanto, dan Wahyu Susilo. Tercatat ada 34 jabatan menteri, di mana di tiap pos kementerian ada 3 yang disodorkan untuk dipilih para netizen. Namun netizen atau para pengguna internet juga bisa mengusulkan nama berbeda dari daftar usulan yang ada. Presiden terpilih Joko Widodo menghargai usulan relawan yang mengusung kabinet usulan rakyat. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan belum ada pembicaraan soal penyusunan kabinet pada pemerintahan mendatang. Sebagai pemegang hak prerogatif dalam penyusunan kabinet nanti, Jokowi mengatakan ada sejumlah syarat yang ia tetapkan untuk orang yang akan bergabung dalam kabinetnya nanti. Syarat itu antara lain yaitu mau melayani, profesional, dan bersih. Ya, kriteria tentu saja leadership-nya kuat. Ya. Terus ya punya kompetensi baik secara manajerial dan ya ngerti manajemen administrasi pemerintahan, ya kurang lebih lah, dan bersih. Pengamat politik Dimas Oki menilai usulan dari relawan ini sebagai hal yang positif. Dimas juga menilai ada keinginan dari Jokowi JK untuk menunjukkan bahwa dalam penyusunan kabinet nanti keduanya tidak bisa didikte. Ini saya pikirkan gini. Jadi kalau kita lihat pertama-tama itu yang menyuarakan adalah Jokowi Center kan. Lalu kemudian ada lagi beberapa website yang diinisiasi oleh para pendukung Jokowi dan itu artinya relawan. Dari situ kita lihat bahwa
Jokowi atau Presiden terpilih Jokowi hendak menunjukkan kepada publik bahwa inisiatif yang dia lakukan seperti membangun sebuah kantor transisi, lalu kemudian memilih nama-nama yang menurut dia pantas untuk dia lempar ke publik, itu menunjukkan bahwa Jokowi, Presiden terpilih Jokowi itu memiliki otoritas yang 100% untuk menentukan bentuk pemerintahannya ke depan, ya kan? Dan itu direspon positif oleh publik. Dan saya lihat nama-nama di sana cukup baik ya, sekalipun itu dilakukan oleh relawannya Jokowi sebenarnya. Dan lalu di sini Presiden terpilih Jokowi mengetahui bahwa itu memang nama-nama yang harus diuji di depan publik. Dalam sejumlah kesempatan sebelum ditetapkan sebagai presiden, Jokowi mengatakan koalisi yang dibentuknya bukanlah koalisi bagi-bagi kekuasaan, termasuk dalam hal penyusunan kabinet mendatang. Tim Liputan Metro TV. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala mendatang akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga kualitas SDM yang masih tertinggal. Untuk itu kecakapan dan juga kepiawaian kabinet kerja sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai isu ke depan sekaligus mewujudkan janji dalam visi misi saat kampanye. Bagaimana bentuk konstelasi kabinet kerja Jokowi JK yang ideal? Nah, kami akan membahasnya dengan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, dan juga ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Nantinya akan bergabung bersama kami adalah tim sukses dari Jokowi JK, Yudi Krisnandi. Sebelumnya selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Mungkin langsung saja ke Bang Rio. Bang Rio, saat ini sudah kalau di antara partai koalisi pendukung Jokowi JK, sudah sampai mana sih pembicaraan soal pembentukan kabinet? Ya, kalau sampai hari ini belum ada pembicaraan yang serius mengarah ke situ ya. Artinya duduk bersama-sama itu belum kita lakukan. Tetapi satu hal yang kita ingin sampaikan bahwa ketika kita mendukung Pak Jokowi untuk menjadi capres dan Pak JK menjadi cawapres, itu kita adalah termasuk yang menyuarakan tentang koalisi tanpa syarat. Dan itu masih berlaku tuh sampai sekarang pada saat proses pembentukan kabinet ini. Ya, Nasdem memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk maju menjadi calon presiden, dan kemudian hari ini alhamdulillah terpilih berkat dukungan rakyat semuanya, didukung oleh relawan, dan kita bisa sebut Pak Jokowi adalah presidennya rakyat ya, karena memang betul-betul partisipasi publik sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu tentu Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk menyusun kabinet seperti apa ya, posturnya seperti apa. Tapi sudah ngasih nama belum, Bang? Kan katanya sudah diminta kita nih. Koalisi tanpa syarat. Jadi kalau koalisi tanpa syarat, ya sudah kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk menyusun kabinet seperti apa. Yang kita inginkan ini adalah kabinet dream team yang memenuhi harapan publik, yang memenuhi harapan rakyat, sehingga kita bisa melihat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini ada sebuah perubahan yang kuat, perubahan yang mendasar, sehingga kita anggap pemerintah bisa hadir dalam setiap persoalan publik. Jadi kalau misalnya ada informasi yang beredar di media, misalnya dari partai PKB, kemudian dari Nasdem, dari Hanura, sudah ada nama-nama lah yang beredar yang nantinya bisa dikatakan akan masuk menjadi anggota kabinet. Itu kan kreativitasnya masyarakat, kreativitasnya relawan untuk kemudian mengira-ngira, mengirimkan nama-nama di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Kita hormati karena itu sebagai partisipasi publik yang dulu kita sering ngobrol sama Pak Prof, yang dulu orang tidak begitu tahu siapa kira-kira menteri akan datang. Sekarang semua bisa terlibat mengirimkan nama-nama menteri kepada Pak Jokowi. Ada yang dari partai, ada yang di luar partai. Saya pikir itu sebuah kreativitas yang luar biasa yang mungkin Pak Jokowi juga membutuhkan masukan-masukan itu untuk kemudian membuat beliau banyak pilihan-pilihan terhadap menteri-menteri akan datang. Kita akan bicarakan soal kriteria calon-calon menteri itu, tapi setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Primetime News. Kabinet Kerja Jokowi JK, itulah topik pembahasan kita pada malam hari ini. Saya langsung ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, kita melihat ini dari berbagai tantangan, juga program-program yang ingin dikedepankan oleh pemerintahan Jokowi JK. Sebenarnya komposisi yang ideal itu seperti apa, Pak? Yang jelas untuk posisi-posisi yang sangat penting ya seperti Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan. Yang strategis lah nih ya. Ya, Jaksa Agung, kemudian juga Ketua Mahkamah Agung atau yang lain-lain juga ya. Menteri Luar Negeri itu tentunya harus memang purely profesional ya. Jadi yang memang
bukan berasal dari partai politik ya. Walaupun kita tahu bahwa presiden itu juga sebenarnya dedengkotnya politik ya. Tapi kan kita tahu orang suka curiga kalau misalnya ada orang partai ditaruh menjadi menteri keuangan ya. Jadi lebih baik orang profesional murni lah kan. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai profesional itu jangan diartikan bahwa itu kemudian seolah-olah ada dikotomi antara profesional dengan orang parpol, nggak begitu juga karena orang parpol juga tidak sedikit yang profesional juga ya. Meskipun kader partai gitu. Betul, misalnya. Walaupun kader partai dan juga tidak sedikit juga orang-orang profesional dalam partai itu juga masih dalam usia yang sangat produktif ya, sangat tajam analisisnya, juga sangat berani dalam mengambil keputusan dan sebagainya ya. Iya. Dan Jokowi sendiri juga pernah menyatakan nanti pembagiannya apakah itu bisa 80-20, 70-30, 90-10, artinya ini profesional dan non profesional. Berarti bisa dibilang ini sangat dikesampingkan dong yang jatah untuk partai politik pendukungnya sendiri. Saya pikir nggak juga ya, nggak juga. Pasti akan ada lah jatah-jatah untuk partai politik itu ya. Tapi juga seperti yang tadi sudah dikatakan ya, bahwa itu tanpa syarat ya, without precondition, dan karena itu partai-partai politik harus memang menerima. Karena memang kan sekarang udah tidak zamannya lagi ya, orang merebut kursi di kabinet karena nanti bisa menjadi ATM-nya partai, karena Anda tahu sekarang kan tidak mungkin lagi partai-partai politik itu seenaknya menguras dana PBN melalui kementerian, dan itu akhirnya berhadapan dengan KPK juga kan gitu. Nah, Pak Rio, dari Pak Jokowi sendiri bilang kalau misalnya memang nantinya akan ada dari partai politik, itu orang tersebut harus siap menanggalkan segala atribut partainya, artinya harus siap, tidak double jabatan lagi lah seperti pada saat pemerintahan SBY, karena sudah ada disandera politik, disandera koalisi politik seperti SBY, dan tidak ingin Jokowi seperti itu. Nah, Nasdem ini kan partai baru. Jika memang nantinya ada yang dilirik gitu, dari kader Partai Nasdem yang kebetulan punya posisi di sana untuk masuk ke kabinet, siapkah untuk meninggalkan posisi-posisinya di partai ini? Enggak, saya pikir memang itu harus dilakukan ya, sehingga di Nasdem sendiri pun sudah ada kesepakatan tidak tertulis. Siapapun misalnya bekerja dalam di pemerintahan, tidak hanya di DPR, itu memang harus meninggalkan jabatan-jabatan strategisnya di partai. Kenapa? Karena pertama partai juga membutuhkan orang-orang yang punya waktu full, pemikiran yang full. Begitu juga di bekerja misalnya untuk kepentingan bangsa. Jadi nggak bisa diadukan antara dua kepentingan ini dalam satu orang. Sehingga harus memilih apakah misalnya dia berada di pemerintahan misalnya, atau ingin adanya di pengurus partai. Jadi benar-benar di profesional tadi itu sudah dikatakan Bapak ya. Memang profesionalisme bukan cuma di pemerintahan saja ya, di partai juga demikian ya. Terlepas dari PKS misalnya, itu PKS adalah partai yang menurut saya ya, walaupun dia sekarang ada di Prabowo, tapi partai itu menurut saya juga termasuk yang sudah mengintrodusir apa yang disebut dengan profesionalisme itu. Karena mereka-mereka yang punya jabatan misalnya di MPR, di DPR, itu tidak boleh memiliki jabatan ganda ya di partai. Atau mereka kalau milih misalnya mau jadi presiden partai kayak Anies Mata, dia harus meninggalkan kedudukannya di DPR misalnya. Nah, ini buat saya menjadi satu hal yang sangat penting ya. Kenapa demikian? Karena memang orang tidak bisa berpikir untuk dua jabatan yang sangat penting ya, karena biar gimana pun yang namanya partai politik kan juga harus running well juga ya, harus profesional juga gitu. Itu juga nanti di komposisi di kabinet, kalau dari kata Pak Joko Widodo itu tidak hanya dari profesional tapi juga akademisi, selain juga dari politisi. Nah, banyak sekali masukan-masukan nih dari relawan yang membuat situs-situs, kemudian ada nama-nama yang sudah beredar, yang kemudian diharapkan bisa benar-benar memberikan usulan kepada Kabinet Jokowi JK. Nah, kita akan bahas lebih lanjut karena kebetulan juga narasumber kami Pak Yudi Krisnandi sudah hadir bersama kami. Setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Prime Time News. Sudah bergabung bersama kami di sini ada Bapak Yudi Krisnandi. Pak Yudi, Anda sebagai di tim sukses koordinator relawan, dan kebetulan ini juga kita tahu ada jokowiscenter.com yang juga menyebarkan nama-nama siapa yang nantinya pantas ada di kabinet, dan masyarakat pun antusias gitu ya. Ini kan sekali lagi relawan ini cukup berperan lah dalam kampanye kemarin. Nah, ini akan dibawa kemana nih suara usulan dari mereka ini? Apakah benar-benar dipikirkan atau nantinya cuma jadi wacana aja? Saya kebetulan anak buahnya Mas Rio Capella di tim kampanye nasional. Kalau di relawan anak buahnya Profesor Ikrar. Jadi begini, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla di dalam berbagai macam kesempatan menyampaikan usulan itu silakan datang dari mana saja.
tidak membedakan apakah dari partai politik, non-partai politik, dari ormas, dari manapun, termasuk juga dari relawan. Nah, salah satu usulan yang masuk itu tentu yang seperti kita ketahui ya di-upload oleh Pak Jokowi.com ya, Jokowi.com tersebut memberikan masukan nama-nama terhadap kementerian-kementerian tersebut menjadi salah satu sumber masukan bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk mempertimbangkan. Namun tentunya keputusan akhir sekali lagi kan ada di Pak Jokowi. Jadi masyarakat juga terlibat di dalamnya. Ya, jadi kalau misalnya memang ada beberapa nama lah yang benar-benar difavoritkan gitu misalnya oleh para masyarakat gitu ya. Ini benar-benar nantinya akan dipertimbangkan oleh Pak Jokowi dan JK. Yang paling utama itu kan kriterianya ya. Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala sudah mengatakan ada sekurang-kurangnya ada 5 kriteria utama ya. Calon-calon menteri dalam kabinet pemerintahan ke depan. Yang pertama harus bersih, berintegritas, garis miring, bermartabat. Sudah jelas kalau bersih ini jangankan korupsi, indikasi korupsi saja tidak boleh. Jadi ini sudah sangat ideologis kriteria pertama ini. Yang kedua memiliki kompetensi. Apakah kompetensi akademis, apakah kompetensi profesional, ataukah kompetensi rekam jejak dan pengalaman. Sehingga yang bersangkutan diyakini menguasai bidangnya, tahu bidangnya, dan kalau diberikan tugas di bidang itu dia bisa mengerjakannya. Yang ketiga, menurut Pak Jokowi memiliki kemampuan managerial skill, leadership, dan mengerti tentang manajemen administrasi, administrasi kenegaraan, administrasi kepegawaian. Dia harus punya kapasitas sebagai leader dan juga mengetahui bagaimana memanage organisasi karena akan memimpin suatu departemen di dalam pemerintahan. Yang keempat, harus menjadi pelayan publik. Jadi harus mau melayani, itu syarat utama. Kesederhanaan, kejujuran, dan pendekatan kerakyatan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ini juga harus menjadi karakteristik dari calon menteri-menteri akan masuk dalam kabinet. Yang kelima, harus mampu bekerja sama dalam sebuah tim, membangun kebersamaan. Di mana chief of command-nya adalah presiden. Dia tidak bisa menjadi individualistis, dia harus mampu bekerja sama. Nah, kelima kriteria dasar inilah yang akan menjadi pertimbangan utama Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih siapa. Masukan bisa dari mana saja. Mungkin Pak Ikrar bisa lihat ini kalau dari tadi kriteria 5 kriteria yang disebutkan ini cocok, kayaknya kayaknya yang dicari ini orang yang berpengalaman, entah itu berpengalaman mengurus organisasi atau mengurus perusahaan, kayaknya mencari CEO lah yang bisa gabung dalam timnya Jokowi. Semalam kan saya juga udah ngomong di Metro ya bahwa memang pengalaman itu penting. Jadi seorang misalnya akademisi yang cuma waktu zaman kuliah dia cuma jadi kupu-kupu, kuliah pulang, dia tidak memiliki pengalaman manajerial, dia juga tidak memiliki pengalaman leadership. Itu juga harus menjadi satu pertimbangan ya. Dan Anda juga tahu ya, saya lebih suka ya, misalnya kabinet itu sebagian besar nanti usia-usia yang sebesar Bung Yudi lah gitu kan. 38 ya, semalam saya sampai 50, mungkin sampai 55 lah ya. Kalaupun ada yang di atas 60, itu harus yang benar-benar orang yang energik ya. Saya beri contoh kayak Pak JK misalnya kan. Jadi itu energitas itu menjadi suatu yang sangat penting ya. Nah, dan memang yang dicari kan kabinet yang bisa bekerja dengan cepat dari Pak Jokowi. Dan orang juga yang bukan yang senangnya dilayani, tapi orang yang benar-benar bisa melayani, itu menjadi satu hal. Kita akan bicara lagi soal ada partai-partai yang ingin main mata nih, yang lihat untuk koalisi ini, entah nanti itu di kabinet atau itu di parlemen. Tapi kita berbicara soal di kabinet, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali. Kembali di dialog Kabinet Kerja Jokowi JK, saya ingin menanyakan, tanya dari ke Mario atau Pak Yudi mungkin bisa menjawab. Ini kan dari Jokowi sendiri membuka kesempatan bagi partai lain untuk bergabung, entah itu nanti di kabinet atau mungkin nanti di legislatif. Tapi kan sudah ada kira-kira partai seperti Demokrat atau PAN atau P3 yang kelihatannya antusias lah kalau ingin bergabung gitu. Nah, ini kan sebagai partai yang sudah lama nih ikut dari sejak kampanye. Anda melihat ini bagaimana? Maria gimana? Yang pertama, kalau itu untuk kepentingan bangsa dan negara, ya silakan aja bergabung. Kita setuju dan menerima dengan tangan terbuka. Tapi tentu harapan kita adalah bergabung tanpa syarat. Sama dengan kita dulu mendukung Pak Jokowi dengan koalisi tanpa syarat. Jadi agak aneh kalau misalnya menyatakan bergabung dan kemudian meminta syarat tertentu. Saya pikir kita sudah harus merubah pola itu dengan memang kita berikan dukungan
untuk kepentingan supaya bangsa ini jadi lebih baik. Pak Yudi, Anda waktu dengan Pak JK di Golkar dulu ini kan juga punya pengalaman yang sama lah ya, tiba-tiba gabung gitu ketika pas sudah bikin kabinet gitu. Nah sekarang ini kalau melihat seperti ini Pak JK kira-kira masih membuka kesempatan seperti itu nggak sih untuk membuka partai lain untuk gabung di kabinet? Setelah Pak Jokowi ditetapkan oleh KPU menjadi pemenang pemilu bersama Pak JK, beliau menyampaikan pidato. Kurang lebih salah satu bagiannya begini, saat ini tidak ada lagi satu, tidak ada lagi dua, tetapi 3 persatuan Indonesia. Saatnya kembali bekerja, saatnya bersama-sama membangun bangsa. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla adalah saat ini mari kita bersama-sama. Sejauh visi dan misinya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, membangun demokrasi yang lebih baik, silakan welcome. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Rio tadi, tidak didasarkan oleh transaksi politik. Artinya partai-partai tersebut ingin bergabung, welcome, tetapi tidak dengan syarat harus mendapatkan posisi ini dan itu. Biarlah Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sendiri akan melihat putra-putri terbaik bangsa mana dan ada di mana yang dianggap nanti cocok berdasarkan kriteria yang tadi kita bicarakan tadi untuk bersama-sama di dalam pemerintahan. Jadi lain kata jangan gabungnya jangan di kabinet dong, udah legislatif aja kalau gitu mau berkoalisi ya, kalau tidak mau tanpa syarat gitu. Bisa dimanapun, artinya sekat-sekat kepartaian, sekat-sekat blok nomor 1 dan nomor 2 setelah Pilpres ini selesai ya kita selesai, mari kita membangun bangsa. Pak Jokowi welcome pada partai manapun, baik itu partai-partai yang belum bergabung atau partai-partai yang sebelumnya bergabung mendukung calon Presiden Pak Prabowo maupun Pak Hatta, welcome silakan. Nah tetapi tidak dalam konteks transaksi politik atau bagi-bagi jatah kekuasaan. Sebenarnya siapa yang menentukan calon-calon menteri ini sih yang bisa masuk dalam kabinet selain Pak Jokowi dan JK sendiri? Sumber rekrutmennya kan tadi sudah sangat jelas ya dari partai-partai politik. Pak Yusuf Kalla menegaskan kalau calon menteri itu berasal dari partai politik, tentu usulannya mesti datang dari pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum partai politik, tidak bisa menyelonong begitu saja. Namun pada prinsipnya siapapun boleh mengusulkan. Pak Jokowi malah mengatakan dari kalangan pers kalau ada usul juga silakan. Dari partai politik 5, 10, 20 silakan. Tetapi kan tentu akan dibahas. Yang membahasnya tentu adalah tim partai-partai pengusung. Ya, termasuk Pak Surya Paloh juga. Ya, ada Pak Surya Paloh, tentu ada Ibu Megawati, ada Pak Wiranto, ada Pak Setioso, ada Pak Muhaimin. Namun keputusan akhirnya kita sama-sama memaklumi bahwa itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Pak Jokowi. Jadi kalau dikerucutkan lagi, siapa tim seleksi utamanya? Ya 2 orang. Siapa itu? Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Nah, Pak Aryo, ini ada tuntutan juga kalau bisa nih transisi pemerintah ini bisa cepat dibahas lah karena saat SBY sebelum mengumumkan nota keuangan pada 15 Agustus ya kalau nggak salah, 15 Agustus nanti. Karena supaya program-program yang dijanjikan ini juga berjalan gitu. Jadi kita bisa save 1 tahun gitu. Mungkin nggak sih dengan rentan waktu yang sangat sempit ini dilakukan? Ya, saya pikir ini sudah jalan ya. Jadi satu yang mesti kita hargai dari Pak SBY adalah mengajak timnya Pak Jokowi untuk terlibat dalam hal penyusunan APBN 2015. Kita tahu bahwa pada saat Pak Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober itu, proses APBN, penyusunan RAPBN untuk menjadi APBN itu sudah berjalan. Nah kalau misalnya Pak Jokowi tidak diajak terlibat untuk menyusun APBN 2015, bisa bayangkan misalnya Pak Jokowi masuk menjadi presiden dengan program-program yang belum tentu program itu cocok dengan visi dan misi pemerintahnya Jokowi. Oleh karena itu Pak SBY memberikan ruang untuk tim Pak Jokowi terlibat di dalam penyusunan APBN 2015 itu, saya pikir sebuah hal yang luar biasa sehingga nanti pada waktu APBN 2015 jalan bulan Januari itu sebenarnya sudah masuk pikiran-pikiran dari pemerintahan Pak Jokowi. Oke, sebelum saya tutup, Mas Ikrar, singkat saja, kapan idealnya kabinet anggota-anggota diumumkan? Kalau buat saya tanggal 20 Oktober itu, setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Malam itu langsung diumumkan ya? Dan itu kan sudah dipersiapkan dari sekarang. Dan masukan dari rakyat itu anggap sebagai satu screening dari rakyat secara langsung. Jadi nggak lagi di screening oleh intelligence atau tentara ataupun polisi. Tim-tim lainnya lah. Tapi benar-benar rakyat yang men-screening dan kemudian tinggal beliau berdua memutuskan siapa yang paling layak. Dan Anda juga jangan lupa, mereka sekarang kan sudah ada kantor sementara. Dan kantor sementara ini, transisi ini akan mensinergikan antara kinerja,
kemudian jumlah kabinet yang akan dibentuk, siapa yang akan ada di kabinet, dan kemudian program 100 hari apa yang akan dilaksanakan. Dan itu akan running well start mulai 20 Oktober. Oke, kita lihat nanti bagaimana bentuknya, siapa saja, tentunya juga program-program yang akan dikedepankan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi setelah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan informasi arus mudik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tetaplah bersama Prime Time News.